Selamat pagi, yang saya hormati Bapak dosen penguji dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Prajava Maestra dari program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar jaringan komputer saya yang berjudul Perancangan dan Segmentasi Jaringan Komputer Menggunakan VLAN. Studi kasus efisiensi dan manajemen lalu lintas data antar fakultas di Universitas Dian Nusantara. Mari kita mulai dari latar belakang permasalahan. Nah, di sini masuk ke latar belakang dan permasalahan. Nah, di sini kondisi jaringan saat ini satu broadcast domain fisik dan solusi yang diusulkan VLAN, VLSM, DHCP relay. Nah, lalu kondisi ini memicu tiga masalah utama. Pertama, terjadi penumpukan lalu lintas data atau traffic congestion. Kedua, menurunkan performa komunikasi jaringan. Dan ketiga, sangat rentan terhadap ancaman kebocoran data sensitif antar unit kerja karena tidak adanya batas logis. Untuk mengatasi hal tersebut, solusi yang saya usulkan adalah menerapkan segmentasi logis menggunakan VLAN. Jaringan ini dikombinasikan dengan metode VLAN pengalamatan VLSM berbasis IP Private Class C. Selain itu, alokasi IP ini akan diotomatisasi secara dinamis menggunakan DHCP server terpusat melalui utilitas DHCP Relay Again. Nah, lalu di sini masuk ke desain topologi jaringan usulan. Berikut adalah visual dari desain topologi jaringan saya usulkan di Cisco Packet Tracker. Nah, arsitektur ini yang saya pilih adalah extended star topologi. Pemilihan ini bertujuan agar isolasi kesalahan error dapat dilakukan dengan presisi dan mudah pemeliharaan jaringan secara terpusat. Nah, lalu di sini masuk ke spesifikasi komponen utama, yaitu pada slide ini kita dapat melihat spesifikasi komponen utama yang digunakan untuk membangun jaringan ini. Perangkat yang digunakan meliputi satu unit router Cisco ESR 211 sebagai gateway eksternal utama sekaligus bertindak sebagai DHCP relay agent menggunakan perintah IP helper address. Kemudian ada satu unit multilayer switch Cisco Catalyst 3650 untuk backbone dan routing antar VLAN serta dua unit access switch Cisco Catalyst 2960 untuk menghubungkan perangkat di Fakultas Teknik dan Ekonomi. Lalu untuk infrastruktur server digunakan satu unit server PT dan sebagai DHCP server terpusat yang diletakkan di VLAN khusus dan 4 unit perangkat klien berupa PC dan laptop sebagai representasi pengguna akhir di lab, ruang kelas maupun administrasi. Nah, lalu di sini ada skema pengalamatan IP VLSM. Nah, selanjutnya mari kita bedah. VLAN 10 ini untuk Fakultas Teknik kebutuhan maksimal 30 host, bisa dibilang menggunakan prefix per 27 dengan subnet mas titik 224. Gateway-nya berada di IP 192.168.101 dengan rentang IP host dari 2.2 sampai titik 30. Nah, VLAN 20 ini untuk Fakultas Ekonomi. Kebutuhannya maksimal 14 host menggunakan prefix per 28 dengan subnet mas titik 240. Gateway-nya 192.168.100.3 dan rentang IP titik 34 sampai titik 46. Nah, lalu VLAN 30 ini untuk server admin. Dikhususkan untuk infrastruktur dan prefix per 28. Nah, lalu kita masuk ke konfigurasi gateway dan trunking. Nah, di sini untuk mengimplementasikan rencana ini, yang pertama pada router 0 saya membuat sub interface logika, misalnya interface di 0 per 0.10, kemudian melakukan enkapsulasi dengan standar .1 key. 10 di sini ditanamkan di default gateway untuk VLAN 10 dan diperintah IP helper address agar permintaan IP dari klien tersesuaikan langsung ke DHCP terpusat. Lalu yang kedua, konfigurasi VLAN trunking pada core switch diubah mode menjadi trunk dengan perintah switch port mode trunk. Ini memungkinkan satu kabel fisik tunggal membawa paket data yang memiliki multi label baik dari VLAN 10, 20 maupun 30 tanpa tercampur. Nah, di sini kita masuk ke hasil simulasi dan pengujiannya. Kita akan mengetes ke DCP list sukses rate 100. Kita masuk ke Cisco. Nah, di sini kita akan mengetes ping laptopnya dengan cek IP configuration-nya terlebih dahulu. Di sini IP address-nya 192.168.100.3. Nah, lalu kita akan mengetes ping-nya. Di sini saya tadi sudah cek juga ping 192.168.100.
titik 3. Nah, di sini sudah kita jalankan di real time ya, di real time ini. Nah, dia akan menampilkan seperti ini, reply bla 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 bla, ping statistik for. Ini dia berhasil, paket send-nya 4, receive-nya 4, loss-nya 0. 0% per loss. Nah, ini sesuai ya. Pengujian pingnya isi MP sukses. Nah, lalu untuk cek bagian yang ini juga IP laptopnya. Yang ini IP address-nya laptop 1, IP address-nya 5. Oke, kita coba ya. Command prompt ring 1 8 192 100 wait 192 168 ping 192 168 100 5. Nah, kita coba ping yang laptop 1 ini juga. Nah, di sini menampilkan seperti ini. Dia berhasil juga sama seperti yang laptop 0 tadi. Nah, lalu kita akan menjalankan ke simulation-nya. Kita membuka ini. Nah, lalu kita akan menjalankan seperti ini. Nah, laptop 01 ini dia mengantarkan pesan ke switch fake ekonomi. Lalu fake ekonominya dia mengantarkan pesannya ke multi layer switch. Nah, dari multi layer switch 0 ini dia akan membagi ke beberapa seperti ke router, bisa ke server DHCP. Nah, lalu ke switch tekniknya juga bisa dia membagi juga ke PC 1 dan PC 0. Nah, di sini sudah menampilkan dia berhasil ya melalui pesan-pesanan sini simulation panel-nya. Dari switch fake ekonomi dia balik lagi ke multi layer switch 0, lalu dia ke router 0. Nah, setelah dia ke router 0, dia akan membalikkan ke multi layer switch 0 lagi. Nah, dari multi layer switch 0 lagi dia bisa membalik ke switch fake ekonomi. Nah, kita reset simulation. Kalau kita misal dari sini kita akan cek di server DHCP-nya. Nah, dia akan menampilkan seperti ini, server pool 98. Nah, dia akan masuk ke sini juga ya. Nah, kesimpulan dan pengembangan jaringan ini, ringkasan hasilnya menurut saya, domain broadcast antar fakultas berhasil di-scat logis menggunakan FAN 10 dan FAN 20. Nah, yang PC 1 ini IP-nya 4. Ketika kita cek si PC ping PC ini ping 192 168 114. Apakah dia berhasil? Oh, salah, sebentar. Saya real time dulu. PC. Nah, dia baru jalan juga ya. Yang PC juga berhasil, PC 1. Nah, lalu kita kalau ingin cek yang PC 0 juga, pingnya tersebut, kita coba juga ke sini. Kita cek terlebih dahulu IP-nya 6. Ping 192 68 terus titik 6. Nah, ini sudah saya jalankan di real time ya, PC 0-nya. Dia juga berhasil, tidak ada terjadi kendala error sama sekali. Nah, lalu kita mencoba kembali ke simulation-nya.
Nah, dari laptop PT, dari laptop satu, dia mengirimkan pesan ke switch fake ekonomi, lalu multilayer switch 0, dan membagikan juga pesan ke router 0. Nah, seperti itu ya. Nah, dari router 0 itu juga dia akan membalikkan lagi ke multilayer switch 0. Nah, lalu kita tunggu lagi, dia akan membalikkan pesan lagi ke switch fake ekonomi. Nah, lalu dari switch fake ekonomi, dia akan balikkan laptop satu lagi. Nah, ini nih bisa terjadi random ya, karena kita menggunakan multilayer switch 0. Nah, lalu dia pindah pesannya dari multilayer, dari switch fake teknik itu, dia membagikan pesannya lagi ke multilayer switch 0, PC 1, PC 0. Nah, lalu dari multilayer switch 0 tadi, dia membelah lagi ke server, router 0, lalu ke switch fake ekonomi. Nah, desktop. Nah, lalu isolasi sukses ini domain broadcast antar fakultas berhasil disket logis menggunakan VLAN 10 dan VLAN 20. Lalu efisiensi alokasi IP-nya, VLSM sukses mencegah pemborosan host sehingga menyisakan subnet cadangan untuk ekspansi. Lalu stabilitas layanannya, interVLAN routing bekerja optimal dengan latensi kurang dari 1 ms. Rekomendasinya menurut saya jadi kayak akses kontrol list ini ACL menerapkan kebijakan ACL untuk menyaring hak akses ilegal host biasa menuju ruang server. Lalu redundasi link, membangun link cadangan, backup link, memanfaatkan teknologi enter channel atau bisa dibilang STP di tingkat core. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.